Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di channel PKL Kuliah Industri Bandung. Di video kali ini bersama aku Deswita Indriani, aku akan membahas salah satu artikel yang sudah aku buat di website pkl.web.id dengan berjudul beberapa istilah dalam dunia kerja yang perlu kamu ketahui ketika magang ataupun PKL. Untuk mengetahui pembahasannya, mari kita simak bersama-sama di video kali ini. Sebelum kita membahas mengenai artikelnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap aku Deswita Indriani, seorang mahasiswi semester 3 di Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung dengan prodi D3 Kesekretariatan. Dan saat ini aku sedang melakukan program kuliah industri atau kita sering menyebutnya dengan magang atau PKL di sebuah perusahaan, yaitu di PT Kinergi Makmur Sejahtera. Aku merupakan seorang web administrator di sebuah website Mami Melon, juga di website simane.web.id, dan juga seorang editor in-chief di website pkl.web.id. Oh iya, jika kalian ingin tahu mengenai profil aku yang lebih lengkap, kalian bisa mengunjungi langsung di pkl.web.id. Di sana kalian bisa baca profil tentangku, juga ada beberapa artikel yang sudah aku buat. Dan satu lagi, kalian bisa kunjungi website rekomendasi.web.id. Di sana, aku dan rekan tim lainnya sudah membuat beberapa rekomendasi produk dari beberapa marketplace seperti Shopee dan Tokopedia mengenai produk fashion dan juga beauty. Jadi untuk kalian yang bingung mengenai fashion ataupun beauty, kalian bisa nih kunjungi websitenya, atau kalau mau lebih gampangnya, kalian bisa kepoin akun Instagram kami di @cottoncandy_fashionbeauty. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke pembahasan kita di video kali ini, yaitu kita akan membahas beberapa istilah-istilah yang ada di dunia kerja. Magang atau PKL merupakan sebuah batu loncatan yang bisa kamu manfaatkan untuk meraih karir yang cemerlang. Tetapi ingat, karir yang cemerlang tidak bisa diraih begitu saja, dan tentu saja harus melalui kerja keras dan usaha. Dalam dunia kerja pasti ada yang namanya istilah, bukan? Tetapi kebanyakan mahasiswa dan siswa yang akan melakukan magang atau PKL masih merasa asing dengan beberapa istilah yang ada di dunia kerja. Istilah-istilah ini akan sangat berguna untuk kamu yang akan memasuki dunia kerja tentunya. Untuk itu, carilah tempat magang yang benar-benar kompeten dengan perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi agar masa magang atau PKL-mu terjamin. Terjamin di sini maksudnya adalah pengalaman dan skill kamu benar-benar akan berkembang dengan mengikuti magang di perusahaan tersebut. Meski terdengar sepele, beberapa istilah ini digunakan pada saat-saat tertentu. Namun perlu kamu ketahui juga untuk menjaga komunikasi tetap lebih lancar, dan dunia kerja memiliki istilah-istilah yang sering digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalamnya. Dan ini dia beberapa istilah-istilah di dunia kerja yang harus kamu ketahui saat magang atau PKL nantinya, agar tidak salah mengartikannya. Yuk kita simak istilah-istilah berikut ini. Di poin pertama ada ASAP atau as soon as possible. Merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dan sudah banyak digunakan tidak hanya di perusahaan saja. Istilah ini biasanya digunakan untuk proyek yang datangnya secara mendadak dan harus segera diselesaikan dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Poin kedua yaitu ada SOP. Pengertian SOP ini secara sederhananya yaitu suatu petunjuk secara tertulis yang memaparkan mengenai langkah-langkah kerja atau bagaimana cara melaksanakan kegiatan dengan rutin. Adapun menurut para ahli, Sailendra tahun 2015. Menurut Sailendra,
Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. SOP kerap dipakai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap suatu peraturan maupun praktik operasional, serta guna mendokumentasikan atau mengabadikan bagaimana tugas wajib diselesaikan dalam organisasi, kelompok, ataupun individu. SOP pada satu perusahaan juga berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Bahkan antara divisi satu dengan lainnya pun berbeda. SOP ini merupakan peraturan tertulis atau prosedur yang wajib dipatuhi oleh karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada istilah yang ketiga, yaitu job desk. Apa itu job description bagi perusahaan? Job description pada suatu perusahaan adalah merupakan petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Job desk menjelaskan tugas, peran, serta wewenang setiap karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Sebagai contoh, seorang desain grafis, job desk pada posisi ini bertanggung jawab untuk membuat desain, logo, atau hal-hal yang hanya berkaitan dengan desain. Dengan kata lain, tugas atau job description adalah hal yang harus dipenuhi, fokus pada tugas tertentu dan tidak melenceng dari pedoman awal. Setiap karyawan akan berpegang pada job desk-nya masing-masing ketika bekerja. Hal ini tentu bertujuan untuk memberi kejelasan setiap karyawan dalam bekerja dan mencapai target yang diberikan. Selain itu, manfaat dari job desk ini sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas karyawan di semua divisi dan posisi. Lalu ada istilah yang keempat, yaitu adalah follow up. Follow up dapat dikatakan sebagai kegiatan lanjutan atau tindak lanjut dari perusahaan atau individu kepada calon pelanggan atau individu lainnya. Tujuan dari follow up adalah untuk memancing respon dari calon pelanggan dan juga mengingatkan calon pelanggan akan produk yang telah ditawarkan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti menghubungi kembali klien dan konsumen mengenai produk yang telah ditawarkan, sehingga perusahaan bisa memastikan respon dari mereka. Lalu ada istilah yang kelima adalah long weekend. Tidak asing bukan? Tidak hanya di perusahaan, namun sudah umum digunakan. Istilah ini merupakan istilah yang merujuk pada libur panjang, biasanya saat libur hari raya ataupun tanggal merah di hari Jumat dan juga Senin. Selanjutnya, istilah yang keenam ada MOU atau Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding atau yang biasa disingkat dengan MOU adalah sebuah pernyataan kesepakatan dalam bentuk resmi dan formal yang sering kamu temukan dalam dunia bisnis. Kesepakatan ini biasanya terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai sebuah perjanjian kerjasama tertentu. Bukan hanya sekedar perjanjian biasa. Yang dimaksud dengan apa itu MOU adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur penting. Singkatnya, Memorandum of Understanding atau MOU adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan formal. Lalu ada istilah yang ketujuh, ini adalah OKR atau Objective Key Result. Objective and Key Result atau OKR digunakan secara luas untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Metode ini sangat populer di perusahaan teknologi dan startup. OKR adalah kerangka kerja yang menetapkan sebuah tujuan secara objektif serta mengukur pencapaian tujuan tersebut melalui sejumlah hasil utama key result sebagai tolak ukurnya. Dan istilah yang terakhir ini ada overtime. Kata ini seringkali digunakan para karyawan berjuang malam.
Kata overtime berarti lembur, bekerja melebihi waktu kerja. Biasanya dilakukan karena karyawan tersebut tidak bisa mencapai target kerja pada hari itu atau sudah mendekati dengan batas waktu proyek yang dikerjakan. Ada pula karyawan yang sengaja melakukan overtime untuk mencari pundi-pundi uang lebih. Biasanya dilakukan pada hari libur atau menggantikan partner yang berhalangan hadir. Hal itu tergantung di mana perusahaan tempat kamu bekerja nanti. Nah, itu tadi beberapa istilah yang ada di dunia kerja. Mungkin beberapa tidak akan kamu dengar jika tidak melakukannya. Namun, tetap perlu kamu ketahui untuk menambah pengetahuanmu terhadap dunia kerja. Sebenarnya masih banyak lagi istilah-istilah lain dalam dunia kerja. Hal itu bisa kamu ketahui dengan langsung terjun di perusahaan yang menyediakan tempat magang atau PKL. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan juga menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat calon-calon anak magang atau PKL, ataupun yang sedang melakukan magang atau PKL seperti aku saat ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan oh iya, untuk kedepannya aku akan membuat beberapa video yang membahas mengenai artikel-artikel yang sudah aku buat di website pkl.web.id. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.